Kitab Yashar inilah kitab riwayat manusia yang Elohim ciptakan di atas bumi pada hari Yahweh Elohim menjadikan langit dan bumi. Penciptaan Adam dan Chavah. Kejatuhan manusia. Kelahiran Kain dan Hebel. Perselisihan Kain dan Hebel. Kain, pembunuh pertama, dikutuk Elohim. Dan Elohim berfirman, marilah kita menjadikan manusia dalam gambar kita, menurut keserupaan kita. Dan Elohim menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan Elohim membentuk manusia dari tanah. Dan dia meniupkan ke dalam lubang hidungnya nafas kehidupan. Maka manusia menjadi jiwa yang hidup yang dikaruniai kemampuan berkata-kata. Dan Yahweh berfirman, tidak baik kalau manusia itu sendiri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong. Dan didatangkan Yahweh atas Adam tidur yang lelap. Lalu tertidurlah dia. Maka dia mengambil salah satu tulang rusuknya. Kemudian membangun daging di atasnya. Dan membentuknya lalu membawanya kepada Adam. Adam terbangun dari tidurnya. Dan lihatlah, seorang perempuan berdiri di hadapannya. Lalu berkatalah dia, inilah tulang dari tulangku dan dia akan disebut perempuan. Karena dia telah diambil dari laki-laki, Adam memanggil namanya Chavah. Karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Elohim memberkati mereka dan menyebut nama mereka Adam dan Chavah pada hari dia menciptakan mereka. Yahweh Elohim berfirman, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi. Yahweh Elohim membawa Adam dan istrinya, dan dia menempatkan mereka dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Dia memerintahkan mereka dan berkata kepada mereka, dari setiap pohon di taman boleh kamu makan. Tetapi dari pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat jangan kamu makan, karena pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Dan ketika Elohim telah memberkati dan memerintahkan mereka, dia pergi dari mereka. Adam dan istrinya tinggal dalam taman sesuai perintah yang Yahweh telah perintahkan kepada mereka. Dan ular, yang Elohim ciptakan bersama mereka di bumi, datang kepada mereka untuk menghasut mereka melanggar perintah Elohim yang telah dia perintahkan kepada mereka. Ular itu memikat dan membujuk perempuan itu untuk makan dari pohon pengetahuan. Perempuan itu mendengarkan perkataan ular itu, dan dia melanggar firman Elohim, dan mengambil dari pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat, dan dia memakannya. Dia mengambil daripadanya dan memberikannya juga kepada suaminya dan dia memakannya. Adam dan istrinya melanggar perintah Elohim yang telah dia perintahkan kepada mereka. Elohim mengetahui hal itu, dan amarahnya menyala terhadap mereka dan dia mengutuk mereka. Maka Yahweh Elohim mengusir mereka pada hari itu dari Taman Eden, untuk mengolah tanah dari mana mereka diambil. Mereka pergi dan tinggal di sebelah timur Taman Eden. Adam bersetubuh dengan istrinya Chavah dan dia melahirkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan dia menyebut nama yang sulung Kain, dan berkata, aku telah memperoleh seorang laki-laki dari Yahweh, dan nama satunya dia sebut Hebel, karena katanya, dalam kesia-siaan kita datang ke bumi, dan dalam kesia-siaan kita akan diambil daripadanya. Anak-anak laki-laki itu bertumbuh besar dan ayah mereka memberi mereka tanah milik. Kain adalah seorang penggarap tanah, dan Hebel pemelihara kawanan domba. Dan setelah berlalu beberapa tahun, maka mereka membawa sejumlah persembahan kepada Yahweh, dan Kain membawa dari hasil tanah, dan Hebel membawa dari anak-anak sulung kawanan dombanya dari yang tambun-tambun. Maka Elohim berpaling dan condong kepada Hebel dan persembahannya, dan api turun dari Yahweh dari surga dan membakar abis persembahannya. Namun kepada Kain dan persembahannya Yahweh tidak berpaling, dan dia tidak condong kepadanya. Karena dia membawa dari hasil yang tidak baik dari tanah itu ke hadapan Yahweh. Kain cemburu terhadap saudaranya Hebel karena hal ini, dan dia mencari dalih untuk membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, Kain dan Hebel saudaranya, pergi pada suatu hari ke ladang untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka berdua ada di ladang, Kain mengolah dan membajak tanahnya, dan Hebel memberi makan kawanan dombanya. Kawanan domba itu melewati bagian tanah yang telah dibajak Kain, dan hal ini sangat menyakitkan hati Kain. Kain mendekati saudaranya Hebel dengan amarah, dan dia berkata kepadanya, apakah yang ada di antara aku dan engkau, sehingga engkau datang untuk mendiami dan membawa kawanan dombamu untuk makan di tanahku? Dan Hebel menjawab saudaranya Kain dan berkata kepadanya, apa yang ada di antara aku dan engkau,
sehingga engkau memakan daging domba-dombaku dan mengenakan pakaian bagi dirimu dari bulu-bulu mereka? Maka sekarang, lepaskanlah bulu-bulu dombaku yang engkau kenakan, dan berilah ganti rugi kepadaku untuk bulu-bulu mereka dan daging yang telah engkau makan. Jika engkau sudah melakukannya, aku akan pergi dari tanahmu seperti yang engkau katakan. Maka Kain berkata kepada Hebel saudaranya, sesungguhnya jika aku membunuh engkau hari ini, siapakah yang akan menuntut darahmu daripadaku? Hebel menjawab Kain, katanya, sesungguhnya Elohim yang telah menjadikan kita di bumi, dia akan membalaskan perkaraku, dan dia akan menuntut darahku daripadamu jika engkau membunuh aku, karena Yahweh adalah hakim dan penengah, dan dialah yang akan menuntut seseorang sesuai kejahatannya, dan orang fasik menurut kefasikan yang dia lakukan di bumi. Sekarang, jika engkau membunuh aku di sini, sesungguhnya Elohim tahu rencana rahasiamu, dan akan menghakimi engkau karena kejahatan yang engkau nyatakan kepadaku hari ini. Ketika Kain mendengar kata-kata yang diucapkan Hebel saudaranya, lihatlah, amarah Kain menyala-nyala terhadap Hebel saudaranya karena menyatakan hal ini. Kain bergegas dan bangkit, lalu mengambil sebatang besi dari alat bajaknya. Dengan itu dia tiba-tiba memukul saudaranya dan membunuhnya. Kain menumpahkan darah saudaranya, Hebel, ke bumi dan darah Hebel mengalir ke bumi di hadapan kawanan domba itu. Sesudah itu Kain menyesal telah membunuh saudaranya, dan dia berduka cita dengan sedihnya. Dia menangisinya dan itu sangat menyakitkan hatinya. Maka Kain bangkit dan menggali lubang di ladang, di mana dia meletakkan mayat saudaranya, dan dia menutupinya dengan tanah. Dan Yahweh tahu apa yang Kain telah lakukan kepada saudaranya. Yahweh menampakkan diri kepada Kain dan berfirman kepadanya, "Di manakah Hebel saudaramu yang ada bersamamu?" Dan Kain menutup-nutupinya, dan berkata, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Dan Yahweh berfirman kepadanya, "Apakah yang telah engkau perbuat?" Suara darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah di mana engkau membunuhnya, karena engkau telah membunuh adikmu dan menutup-nutupinya daripadaku, dan membayangkan dalam hatimu bahwa aku tidak melihatmu ataupun mengetahui semua perbuatanmu. Tapi engkau melakukan hal ini dan membunuh adikmu dengan sia-sia karena dia berbicara benar kepadamu, dan karena itu sekarang, terkutuklah engkau dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu, di mana engkau telah menguburnya. Akan terjadi waktu engkau mengolah tanah itu, ia tidak lagi akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu seperti sebelumnya. Semak duri dan tanaman duri akan dihasilkan tanah, dan engkau akan berkeliaran dan mengembara di bumi sampai hari kematianmu. Dan Kain pergi dari hadapan Yahweh, dari tempat asalnya, dan dia berkeliaran dan mengembara di negeri ke arah timur Eden, dia dan semua milik kepunyaannya. Kain menghampiri istrinya pada waktu itu, dan ia mengandung dan melahirkan seorang putra, dan ia menyebut namanya Canok. Katanya, pada waktu itu Yahweh mulai memberinya istirahat dan ketenangan di bumi. Dan Kain pada saat itu mulai membangun sebuah kota. Dia membangun sebuah kota dan ia menyebut nama kota itu Canok, menurut nama anaknya, karena pada waktu itu Yahweh telah memberinya istirahat di bumi, dan dia tidak berkeliaran dan mengembara seperti sebelumnya. Dan Irat dilahirkan bagi Canok, dan Irat memperanakan Mecuyael dan Mecuyael memperanakan Metusyael.